Welcome back Suara Juventini. Hasil draw harus kita terima ya guys ketika bersua dengan Bolonya. Ya mau gimana lagi? Tapi kita bakalan tetap mereview pertandingan Juventus versus Bolonya. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Bersama saya Trias dan juga narasumber kita ada Mas Ali dan juga Mas Ihsan. Mungkin boleh kenalan dulu dari Mas Ali. Halo, seperti biasa balik lagi kita mau review ya sayangnya pertandingan yang kita belum bisa menang ya. Ayo kita bahas di sesi kali ini. Oke, lanjut. Mas Ihsan boleh memperkenalkan dirinya dulu. Halo teman-teman Solo Juventini, perkenalkan saya Ihsan dari Bandung dan saya adalah member dari Suara Juventini. Nah, Oke, tapi sebelum itu, Trias mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung sama kita ngobrol-ngobrol di sini, bisa langsung aja join membership kita. Hasil ketat tidak bisa dihindarkan ya guys dalam lawatan Juventus versus Bolonya. Sudah diprediksi bakalan imbang atau draw, dan itu merupakan hal yang paling fair ya. Skor 1-1 tidaknya membuat Juventus masih pulang dengan 1 poin di tangan. Walaupun situasi klasemen perebutan tiket UCL semakin sesak. Juventus unggul lebih dulu lewat gol Kevin Turan, tapi sayangnya keunggulan ini hanya bertahan sampai awal babak kedua, yang mana Bolonya mampu membalas oleh Broiler. Walaupun Juventus tetap di peringkat 4, tapi ini keadaan yang pastinya sangat tidak nyaman ya, karena peringkat 4, 5, dan 6 itu hanya dibedakan oleh poin eh, agregat gol saja. Dan ini membuat Juventus harus tetap fokus sampai akhir laga ya. Nah, untuk di sesi ini kita ingin mendiskusikan kepada narasumber yang sudah hadir, ada Mas Ali dan juga Mas Ihsan, bagaimana review Bolonya versus Juventus, yang merupakan salah satu pertandingan penting di musim ini. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Walaupun Juventus unggul lewat gol cepat, tapi tidak bisa membawa kemenangan, guys. Permainan Juventus seolah terhenti seketika ketika gol pertama dilesakan. Dan ini dibuktikan oleh keterangan statistik yang menginformasikan tidak ada shoot dari Juventus semenjak menit ke-9 sampai dengan menit ke-57. Itu artinya Juventus tidak ada percobaan untuk menambah gol kembali semenjak gol Jupe sampai Jupe kebobolan. Nah, apakah pendekatan menunggu atau pragmatis ini menurut para narasumber sudah tepat dalam menyikapi pertandingan saat melawan Bolonya, terlebih saat Jupe sudah unggul terlebih dahulu? Mungkin boleh dijawab dari Mas Ali dulu. oke. Jadi kalau pertanyaannya apakah pendekatan eh, menunggu atau pragmatis ini tepat apa enggak? Sebenarnya agak beda ya. Kalau menunggu itu kesannya ke pasif atau Juve itu pasif banget. Tapi kan sementara kita sendiri tahu kalau Juve datang ke pertandingan ini dengan eh, kondisi yang sangat nggak ideal. eh, Outlet serangan terbaik kita, Yildiz dapat suspensi 2 pertandingan, terus belum lagi cedera pemain yang di mana-mana. Jadi memang mau nggak mau memaksa Juve untuk nggak bisa main high intensity seperti biasanya gitu. Kalau yang kita lihat, eh, Tudor ini kan memang membawa permainan Juve ke arah apa ya, kayak high intensity forward press dan kawan-kawan. Itu nggak bisa dijalankan dengan kondisi tim yang sangat timpang seperti ini. Jadi memang pendekatan eh, pragmatis gue rasa sih udah cukup tepat ya dilakukan di pertandingan ini. Dan ini kan juga bukannya tim itu artinya nggak melakukan apa-apa, tapi kan kalau bermain seperti Juve kemarin itu kan memang memang ada tujuannya, yaitu memancing memancing bolonya untuk menyerang, sambil mengharapkan kita dapat kesempatan lewat serangan balik gitu kan. Dan sebenarnya salah satu eh, salah satu sequence permainan yang menariknya itu adalah yaitu Juve memang eh, mengedor duluan pertama, mencuri momentum mungkin istilahnya ya. Baru setelah itu eh, perlahan perlahan menurunkan tempo permainan karena nggak mungkin melakukan menggedor pertahanan bolonya secara terus-menerus 90 menit itu nggak mungkin. Jadi memang ya kalau kalau pertanyaannya pragmatis ini sudah benar apa enggak dalam pertandingan melawan bolonya, ya gue rasa sih udah cukup 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 ya. Terlebih dengan kondisi tim Juve yang timpang. Oke, berarti menurut Mas Ali,
ini sudah cukup tepat ya, tapi Iya. sayangnya kondisi Juve yang masih timpang. Nah, kalau dari point of view Mas Ihsan sendiri gimana nih? Ya, terkait pragmatis ini ya memang kita juga balik lagi ya dengan komposisi pemain sekarang yang memang tadi udah disampaikan oleh Bang Ali bahwa tidak ideal gitu ya. Ada beberapa pemain yang mungkin seperti McKennie ini dia tiba-tiba sekarang jadi di nomor 10 begitu ya. Jadi memang eh istilahnya ya Juve ini siapa yang ada udah pokoknya main di sana aja begitu ya. Jadi memang Tim Palu Gada ya. pendekatan iya Paulo Gada, orang Amerika yang Paulo Gada hebat ya. Jadi kalau saya lihat sih memang Juve itu di setelah gol itu mereka sifatnya menunggu gitu ya dan memang mencari peluang dari counter attack bisa dilihat memang sebenarnya si Bologna sendiri dia sudah main high defensive line ya. Hmm. Bisa dilihat memang Juve kan sempat kita dapat gol dua yang dianulir ya, tapi Ya, skema itu betul. sama gitu. Dengan cara counter attack kemudian memberikan umpan yang membelah pertahanan ya. Tapi ya sialnya kita offside. Tapi secara garis besar sih memang kita menunggu dan ketika ada kesempatan untuk umpan terobosan kita lakukan itu gitu. Itu gagal oleh Cambiaso dan Nico Gonzalez ya. Jadi memang seperti itu. Jadi itu sepertinya instruksi dari Tudor karena memang setelah setelah kita ini tuh bisa dilihat banyak pemain itu kita numpuk di Hmm. belakang gitu dan memang itu juga respon dari Bologna yang kalau secara formasi setelah itu dia sepertinya mainnya 4-2-4 ya jadi empat pemain di depan sehingga kita mau nggak mau harus juga banyak pemain di belakang dan sebenarnya secara keseluruhan Bologna sendiri tidak banyak ini sih tidak banyak peluang yang membahayakan sebenarnya begitu dan itu bisa bisa diredam ya memang kita agak sial aja ya dapat gol deflect dari Vega itu gitu. Oke, Seperti itu berarti sih memang. lagi-lagi kondisi Juve-nya sendiri ya. Ya. Oke. Nah, saat Juventus sudah kebobolan, terlihat Juve mulai merespon keadaan seperti ingin mencetak gol nih. Dan Tudor sebagai pelatih juga merespon dengan pergantian pemain sebagai salah satu untuk mengubah keadaan. Pergantian pemain di menit panjang babak kedua seperti memasukkan Alberto Costa di menit ke-68 serta Chico dan Douglas Luiz di menit ke-77. Menurut para narasumber nih, apakah ini merupakan keputusan yang tepat di mana yang digantikan adalah Cambiaso ternyata mengalami cedera seperti Douglas Luiz dan juga Locatelli. Mungkin dari Mas Ihsan dulu boleh? eh ya, ya baik lagi ya sayang sekali squad kita ini tipis ya. Kalau dilihat dari cadangan itu kita cuma dan dua itu sudah cadangan kiper Perin dan Pinsoglio gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah memasukkan semua cadangan kecuali Rohi ya. Rohi memang Hmm. kita juga tidak tidak berekspektasi ya, tapi itu sudah semua kita masukkan. Jadi maksudnya ini juga merespon mungkin high intensity ya kemarin bolonya itu juga bermain agak keras gitu. Kita juga merespon juga keras. Jadi sepertinya memang ini pertandingan yang melelahkan ya sehingga kalau dibilang pergantian ya karena pergantian juga salah satunya memang stamina juga ya untuk refreshing dan ya yang kita lakukan ya seadanya seada-adanya pemain ya. Jadi kita tidak bisa sebenarnya agak susah untuk memilih gitu. Karena yang kita masukkan lima-limanya itu yang ada di istilahnya yang ada di bench kita masukkan semua ya terutama Akambios ya karena Akambios juga ternyata cedera yang harus digantikan dan Douglas Luiz ini mungkin agak kontroversi ya diganti dengan Locatelli tapi mungkin bisa jadi Locatelli sendiri sudah staminanya karena di sini peran Locatelli cukup ini ya cukup besar terutama dalam mencegah serangan-serangan ya di lini eh, midfieldernya begitu itu sih mungkin yang bisa saya respon terkait tadi pertanyaan yang sudah disampaikan. Oke, kalau dari point of view-nya Mas Ihsan begitu ya. Kalau dari point of view-nya Mas Ali sendiri gimana nih? Apakah ini sudah tepat atau belum? Iya, udah dijelasin Mas Iksan sih ya sebenarnya. Ya memang kondisinya ya cadangannya cuma ada itu dan sisanya kiper dan Rohi gitu satu back. Tapi memang eh, pergantian yang dilakukan ini itu juga tetap untuk mendukung game plan yang sudah direncanakan dari awal gitu loh. Mungkin kalau masalah Locatelli yang diganti oleh Douglas Luiz, eh, selain gara-gara Locatelli-nya mungkin sudah kecapean atau juga mungkin mau menyimpan tenaga dia untuk partai berikutnya lawan Lazio kan juga partai penting itu ya. Kalau di sini gue ngeliat juga sebenarnya Douglas Luiz dimasukin itu
lebih buat ngincer dia sebagai set piece taker. Sebenarnya kan kalau Douglas Luiz itu kan kalau Juve dapat bola mati, ini kondisinya dia itu diganti kan udah mau agak-agak akhir. Jadi memang ngincer bola-bola langsung ke kotak penalti gitu, dan itu kan sebenarnya hampir ada sequence permainan yang membuahkan peluang, saya nggak nyetak gol. Nah, sebenarnya dari pergantian-pergantian lain yang dilakukan ini juga lumayan works gitu loh. Kalau 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 dilihat ya meskipun belum ada hasilnya ya, tapi setidaknya gameplay yang direncanakan oleh Tudor sepanjang laga ini lumayan jalan gitu loh. Jadi kita bisa beberapa kali mencuri kesempatan untuk mendapatkan peluang. Terlebih ya sayang banget sih peluangnya peluangnya Alberto Costa itu nggak jadi Ya, gitu loh. Padahal itu satu sequence permainan yang bagus benar. di mana kalau Muani bisa narik dua tiga pemain dengan skill individu lalu ke McKennie lalu ke Costa, sayangnya dia back di depan gawang gitu ya, mungkin masih gagap memanfaatkan peluang jadi malah bisa keblok. Tapi ya eh, ya itu juga nunjukin kalau sebenarnya ya memang pergantian-pergantian pemain yang dilakukan ya fungsinya buat ini gitu loh. Ini kalau gue lihat agak sedikit improvement dari beberapa game sebelumnya, di mana kalau terlebih game lawan Parma kalau nggak salah, di mana semua pergantian pemain yang dilakukan tuh nggak ada yang memberikan efek gitu loh. Mungkin nggak, mungkin bukan cuma berupa gol tapi perubahan attitude saat bermain. Nah, ini kalau gue lihat di sini pergantian pemain yang dilakukan ya Alberto Costa atau Douglas Luiz masih bisa memberikan apa ya, sedikit rasa aman mungkin, meskipun meskipun Juve nggak berhasil menambah gol ya. Lumayan works lah, tapi ya memang tim ini kan masih tim in progress gitu. Jadi ya hasil-hasil seperti ini ya ya it's bound to happen, memang bakal kejadian aja gitu. Berarti lagi-lagi dikarenakan kondisi ya Mas ya. Ya, harus bisa Baik, baik. memaksimalkan kondisi tim sebagus mungkin, emang lagi tipis begini. Oke. Nah, kita ini sekarang ingin mereview proses gol dan kebobolan Juventus nih. Proses gol Juventus lahir dari shoot luar kotak penalti oleh Turan, sedangkan proses kebobolan Juventus dihasilkan kerjasama umpan silang Bolonya. Yang mana Juventus masih punya PR menghentikan kebobolan dengan cara seperti ini. Nah, gimana nih Mas Ali dan Mas Ihsan bisa menjelaskan dan informasi apa yang bisa dipetik dari proses gol Juventus serta proses kebobolan tersebut? Boleh dari Mas Ali dulu? Oke, kalau proses gol yang dicetak oleh Juve ini memang salah satu incerannya Juve ya, kita mau ambil kendali permainan sedini mungkin, terus kita eh, penuhin Juve kemarin tuh, kalau kalau gue lihat di proses gol pertama itu dia penuhin pemain tengah, dan di situ ada sedikit sequence permainan di mana Cambiaso dia switch ke kanan, kan dia kan diplot awal pertandingan itu di kiri kan, dan dia memang tipe pemain yang skill individunya bagus gitu loh. Dia malah merangsek ke kanan, bisa narik pemain, Thuram bebas di kiri, ya memang harus peluang lagi bebas seperti itu memang harus bisa mencoba membuat peluang kan, dan bagusnya pada saat itu Juve berhasil nyetak gol. Ya sudah sesuai pakem permainan Juve untuk proses golnya Juve itu memang seperti itu. Jadi kalau kita lihat lawan lawan Monza, lawan Lecce kalau nggak salah kan kita bisa cetak dua gol cepat. Memang itu inceran Juve gitu loh. Jadi eh, pokoknya amankan dulu satu dua gol, habis itu let's see next gitu. Tapi kan masalahnya kan sekarang Juve setelah itu kita jadi lebih agak pragmatis ya, lebih agak mengamankan skor gitu. Kalau proses kebobolannya ini lagi-lagi ya dari umpan silang, terus kalau gue lihat tuh Juve Juve ketika umpan silang itu seolah-olah karena memang eh sequence permainannya itu Juve pada saat itu tuh lagi numpuk pemain gitu loh. Jadi lini pertahanan Juve tuh numpuk pemainnya tuh langsung ke depan gawang, sementara ada gap yang cukup lebar antara antara di pemain yang menumpuk di depan gawang ini dengan di second line. Nah, itu gap itu tuh yang berhasil dimanfaatin oleh Freuler untuk dia bikin peluang. Sayangnya ketika dia nembak ke gawang, mantul ke kakinya Vega kalau nggak salah ya. Mantul kaki Vega baru masuk. Ya, memang memang apa ya, pola permainan seperti ini harus diwaspadai ya, buat kebobolan-kebobolan kayak gini ya. Sedikit satu kesalahan bisa berakibat fatal. Oke. Berarti Mas Ali, kalau menurut Mas Ihsan sendiri gimana nih? Ya kalau secara proses mungkin kurang lebih sama ya. Cuman untuk yang gol pertama itu memang eh, ada sedikit mungkin kita keberuntungan ya. Kipernya itu sebenarnya
harusnya itu bisa ditangkap sebenarnya ya kalau kipernya agak lagi ini kayaknya lagi apes aja karena memang dia bolanya ke arah kiper sebenarnya tapi ya kita berhasil mendapatkan skor ya dari sana. Cuman untuk yang kebobolan sebenarnya yang mungkin mau sedikit disorot adalah eh, Kalulu yang sepertinya kerepotan ya di games ini untuk mengcover Kambiaki ya istilahnya. Gambia itu kayaknya dia ya beberapa kali merepotkan dan memang kan golnya itu salah satunya kan lepas ya. Gambia dia bisa bisa kasih umpan begitu ya dan kalau lu Hmm. sempat ya kena kecoh begitu ya. Dan memang beberapa kali sih kalau lu itu di sini agak agak keteteran memang gitu ya. Memang apa ya salah satunya mungkin faktornya karena support dari WA-nya pun tidak maksimal ya untuk selama pertandingan ini kalau yang penglihatan oleh saya gitu. Dan ini mungkin yang tadi harus diwaspadai ya. Jadi selain kita mengcover daerah yang nanti targetnya gitu, kita juga harus bisa nutup umpan silang itu gitu ya, harus lebih cepat sih. Itu yang ditangkap mungkin dari proses kebobolan kita ini. Oke, kalau tadi proses golnya ada sedikit faktor luck ya, Iya. berarti ya. Oke. Dibutuhkan Nah, kadang-kadang memang faktor lah. oke. Nah, rating penilaian pemain menurut Potmo Turam, Vega dan juga Locatelli mendapatkan rating hijau nih, yaitu good perform dan selebihnya masih underperform. Kalau menurut Mas Ali dan juga Mas Ihsan, performa para pemain Juventus versus Bolonya, siapakah yang benar-benar top perform dan siapakah kira-kira yang underperform? Dari Mas Ihsan dulu boleh mungkin? Iya, kalau top perform sih setuju ya. Untuk Thuram dan Vega gitu ya, walaupun terlepas Vega ada di flag goal, tapi sebenarnya dia cukup solid ya untuk menghalau serangan-serangan. Kalau Locatelli, ya Locatelli ya, dia selalu ada di mana-mana. Cuman memang yang saya lihat sih memang peran Locatelli di bawah Tudor ini agak beda dibanding di bawah Mota ya. Di bawah Mota Locatelli itu lebih lebih banyak pegang bola gitu ya, lebih bisa kasih kiri kanan begitu ya. Tapi di Tudor ini kelihatannya Locatelli malah agak lebih apa? Lebih perannya lebih banyak di defensive midfieldernya gitu ya. Ketika dapat bola langsung umpannya umpan vertikal gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak lihat Locatelli zaman Mota kalau yang kepenglihatan saya ya gitu. Kalau waktu Mota kan seperti ini ya, seperti artisnya gitu Locatelli. Kalau sekarang malah Hmm. lebih ke Thuram ya, artisnya. Nah, sebenarnya yang mau ditambahkan mungkin ya itu Savona sih. Savona itu dia kelihatan berjibaku sekali ya. Kayak lawannya kan Orsolini gitu ya. Orsolini juga lincah gitu ya. Tapi Savona di sini dia bisa bisa ya sedikit menutup ya dan itu apresiasi untuk anak muda ini gitu ya Savona yang mainnya cukup impresif sih kemarin malam gitu. Orsolini nggak bisa banyak dapat peluang gitu. Dan untuk yang kurang eh, mungkin tiga nama yang kurang kalau menurut saya pertama Nico Gonzalez. Dia gak tahu sekarang kemarin itu lagi entah kenapa ya banyak miss atau banyak salah putusan dan lain-lain. Kemudian kalau Muani juga kalau ini agak maksa kemarin mainnya ya sering pengen ngelewatin lawan gitu dan akhirnya jadi banyak buang-buang peluang sebenarnya. Dan mungkin Weah ya. Weah ini entah kenapa lebih bagus jadi bek kanan gitu ya dibanding jadi sekarang di posisi 4. Jadi kadang-kadang agak membingungkan juga sih Weah ini posisinya dia harus melebar ke sayap atau harus ke tengah gitu. Tapi ketiga pemain itu yang menurut saya kurang sih untuk pertandingan lawan Bologna kemarin gitu. Oke, itu dia tadi ya pemain yang menurut Mas Ihsan top perform dan juga underperform. Kalau menurut Mas Ali sendiri, setuju nggak atau mungkin punya pendapat lain, Mas Ali? Silakan. Sedikit banyak sebenarnya setuju ya kalau untuk yang Vega, Locatelli sama Thuram memang dari eye test kita nonton aja udah kelihatan kalau mereka yang megang tim ini gitu loh. Locatelli dengan filtering serangannya dan vertical wall-nya, Thuram juga dengan drive ya dribble ini kan tipe pemainnya dia kayak traktor gitu loh, kayak Edgar Davids dulu lah. Terus Vega dengan yang udah bisa megang jadi orang terakhir di tiga lini pertahanan. Tapi honorable mention memang benar Savona, anak muda yang akhirnya dikasih kesempatan buat starting lagi, dia berhasil membuat ya practically
Orsolini ini diam lah, bisa bisa gue bilang masuk kantong lah pertandingan kemarin itu. Iya loh, karena sebelumnya kita kalau ngeliat Orsolini tuh momoknya Bolonya banget, dia pemain Iya, kuncinya betul. Bolonya banget kan, dan kemarin practically nggak bisa banyak eh, beraksi gitu, nggak ada peluang, practically nggak ada peluang berbahaya kan dari Orsolini. Dan perlu diingat kalau ini tuh partai partai full pertamanya Savona sejak nggak tahu ya, dari bulan Februari deh kalau nggak salah. Ya Iya. sebelumnya, bahkan bahkan di zamannya Mota pun dia main sebagai pemain pengganti pengganti ketika ada, aduh, jangan cepat-cepat balik deh Kelly gitu kan. Dia selalu jadi cadangan sampai di zamannya Tudor, awal-awal Tudor juga kan selalu Kelly yang main. Sekarang giliran Kelly-nya cedera dikasih kepercayaan, ya bisa dibilang memang dia berhasil menjawab kepercayaan itu dengan bagus gitu. Kalau yang kurang, ya memang Nico Gonzalez sama Weah kita tidak sesuai yang kita harapkan ya. Sebenarnya Nico Gonzalez kemarin ada peluang, tapi sayang dia masih offside. Ya kita nggak tahu penempatan positioningnya seperti apa, karena build up peluangnya itu udah bagus. Ya, build up peluangnya Ya. udah bagus ya, di mana kita manfaatin transisi cepat, vertical ball langsung ke striker itu udah dapat, sayangnya dia masih offside kayak gitu. Dan ada beberapa peluang yang udah jadi meme ya di Twitter ya, di X ya, di mana dia nendang Danang muter ya. bolanya nggak kena. Dan kalau memang Weah ya kayaknya dia memang masih belum bisa dikasih double job untuk bertahan dan juga menyerang. Jadi itu dia memang Ya. kalau nggak bertahan, ya kalau nggak nyerang gitu loh. Jadi kalau buat up and down the wings 90 menit itu kayak masih belum bisa. Dan itu kan juga jadinya ya kita kebobolan kan gara-gara kalau lu nggak ada yang backup secara bertahan gitu kan. Iya. Itu. Jadi ya itu dia, untuk yang top selain 3 tadi si Savona, dan untuk yang flop ya Nico Gonzalez sama Weah. Oke. Terima kasih Mas Ali dan juga Mas Ihsan. Oke, Juventus ini itu dia bincang-bincang trias dengan para narasumber tentang review match antara Bologna dan juga Juventus. Nah, terima kasih buat para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Akhir kata aku Trias, Mas Ali dan juga Mas Ihsan pamit. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve! Terima kasih Mas. Oke.